Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam alaihi thumma amma ba'du. Jemaah sekalian rahimani wa iyyakum jami'an, walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan semua kebaikan menjadi sempurna, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia-Nya. Dan penting bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim yang senantiasa mendapatkan nikmat dan juga afiyah atau kesehatan. Ada dua hadis Rasulullah SAW yang mungkin menjadi motivasi kita di subuh kali ini. Yang pertama itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika pada hari kiamat dipanggil ahlul afiyah, orang yang senantiasa mendapatkan kenikmatan, bahkan termasuk orang yang paling banyak mendapatkan nikmat, paling sehat, paling kaya, paling berkuasa, jarang sakit, sedikit mendapatkan kesulitan dan musibah serta ujian. Kemudian dipersilahkan untuk memasuki, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki neraka Allah. Setelah sekian detik dikeluarkan untuk melihat, maksudnya ditanyakan kepada si fulan tadi, orang yang paling banyak merasakan nikmat dan kemewahan di dunia, apakah masih terbayang semua kemewahan? Enggak, kata si fulan tersebut. Wa yud'a, kemudian dipanggil seseorang yang ahlul balaya, yang paling sakit ketika di dunia, paling banyak penyakitnya, paling miskin, senantiasa mendapatkan musibah, jarang bahkan sedikit merasakan kesenangan di dunia, pokoknya yang paling sakit. Diperlihatkan kepadanya surga, nikmat-nikmat surga Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dihijab dan ditanyakan, apakah masih ada membayang kesulitan, musibah, ujian ketika di dunia? Dia menjawab, tidak ada lagi, wahai Allah. Itu luar biasa. Dan juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan At-Tabrani, di mana Rasulullah SAW menyatakan bahwa ahlul afiyah, orang yang senantiasa mendapatkan kenikmatan ketika dunia, lamma ra'a, ketika dia melihat orang yang senantiasa dapat musibah, diberikan berbagai macam pahala yang luar biasa, dia bercita-cita, duhai seandainya dulu ketika di dunia aku mendapatkan banyak musibah. Ya, termasuk orang yang mendapatkan banyak musibah. Maka alhamdulillah kita mendapatkan begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala, kesehatan di badan jamaah, Masya Allah. Kemudian juga kecukupan makanan, rezeki Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga hidayah terutama. Maka ini memicu dan memacu kepada kita untuk banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau tidak demikian, maka tentu saja nikmat ini akan menjadi niqamah atau menjadi hal yang akan memberatkan hisab kita di yaumil mahsyar. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut pada pembahasan tentang fikih pernikahan. Sebagai rujukannya pada khilaf itu saya mengambil referensi daripada kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Dan kitab ini sebetulnya ada satu catatan. Kitab ini dengan begitu banyak pujian para ulama tentang metodologi yang bagus, kemudian penyampaian yang luar biasa, dan juga pengungkapan ikhtilaf di kalangan para ulama yang sangat lengkap. Tetapi kelemahannya kitab ini adalah ditulis oleh ditulis oleh seorang ulama yang dia terfitnah dengan filsafat. Ditulis oleh seorang ulama yang dia terfitnah dengan filsafat. Nah, kita akan lanjut pada pembahasan selanjutnya, yakni tentang al-muharramat, tentang wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi. Wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi.
pada halaman buku yang saya bagikan itu pada halaman ke-26 kurang lebih. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam sebagaimana kita ketahui pada pembahasan sebelumnya itu kan ada pembahasan tentang wanita mana saja yang ideal untuk dinikahi. Kemudian laki-laki seperti apa saja sifatnya yang ideal untuk dinikahkan atau dijadikan mantu. Adapun wanita, kita telah mengetahui bahwa Rasulullah SAW bersabda tunkahul mar'atu li arba', bahwa wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama adalah li jamariha, karena kecantikannya. Kemudian wali hasabiha, karena keturunannya. Wali maliha, karena hartanya. Wali diniha, dan karena agama serta akhlaknya. Fadfa bidzatid din taribat yadak, maka pilihlah karena agamanya, maka niscaya engkau memperoleh keberuntungan dan kelanggengan serta kebahagiaan. Adapun poin lainnya adalah sang wanita tersebut waludan. Wadud itu adalah pencinta dan penyayang kepada suami dan anak-anaknya. Adapun waludan itu berpotensi banyak melahirkan anak. Dan ini sehubungan dengan hadis Rasulullah SAW yang telah kita sebutkan, di mana Rasulullah SAW menyatakan tazawwaju al-waluda fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang penyayang terhadap suami dan anaknya. Demikian juga wanita yang banyak berpotensi melahirkan anak. Sesungguhnya aku kelak pada hari kiamat akan berbangga dengan jumlah umatku yang paling banyak. Naam. Adapun yang berikutnya adalah al-bikr atau masih gadis. Hadis yang menjadi landasan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ketika Rasulullah SAW suatu saat beliau bertemu dengan Jabir bin Abdullah, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang duda, wafat istrinya. Kemudian Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada Jabir bin Abdullah, hal tajawazta, apakah engkau sudah nikah lagi? Kata Jabir bin Abdullah, na'am ya Rasulullah SAW, aku sudah nikah lagi. Rasulullah SAW bertanya, bikan am thaiban, apakah gadis atau janda? Kata Jabir bin Abdullah, aku menikah dengan janda, bukan dengan gadis. Kata Rasulullah SAW, hal la tankihu bikran, kenapa enggak gadis saja? Tula'ibuka wa tula'ibuha, engkau bisa melewatkan hari-hari yang penuh dengan keindahan. Seperti itu. Maka kata Jabir bin Abdullah, innali akhawat, sesungguhnya aku meninggalkan saudara-saudara perempuan yang sudah dewasa. Kalau aku menikah dengan gadis, saudara perempuan yang dewasa yang bersamaku tadi, mungkin saja ada ketidakcocokan dengan istri yang masih gadis tadi. Maka hukum asalnya kata para ulama, gadis lebih dipilih daripada janda, dan mungkin saja ada pertimbangan yang lainnya. Adapun yang berikutnya jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah kafaah, satu kufu, dan tidak ada gap yang terlalu jauh di dalam hal-hal yang demikian mungkin bisa menjadi masalah di kedepannya. Adapun laki-laki juga seperti demikian, mempunyai agama, akhlak, tanggung jawab, kesiapan terutama dan kematangan emosional, dan demikian juga terutama pertanggungjawaban dia untuk menafkahi keluarganya. Nah, kita akan membahas tentang al-muharramat. Al-muharramat ini adalah wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Di sini kita betul-betul bisa memahami betapa sempurnanya Islam. Jadi agama satu-satunya di muka bumi yang detail mengatur tentang kehidupan itu adalah Islam. Selain akidah, ada aspek yang penting juga yang dinamakan dengan syariah, yang dinamakan dengan fikih. Baik itu hal yang berhubungan dengan ibadah, ritual, atau hal yang berhubungan dengan sosial, atau bahkan juga hubungan yang berhubungan dengan ekonomi dan finansial, bahkan hal-hal yang lainnya. Tidak ada agama lain yang mengatur demikian. Bahkan dalam Islam sedetil apapun juga disebutkan hukumnya. Nah, di antaranya adalah
hal tentang wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Kita lihat pada agama lain, tidak ada ketentuan demikian. Seperti itu. Nah, maka dalam Islam, dan ini kemudian dijadikan sumber dan inspirasi bagi undang-undang, ada yang disebut dengan al-muharramat. Tidak setiap laki-laki boleh menikahi wanita siapapun. Ada pembatasan dan ada pengecualian. Nah, kita membahas dulu dari sudut fikih, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari sudut fikih ini disebut dengan al-muharramat, wanita yang mahram, wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Dan ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah mu'abbadan, wanita yang diharamkan selama-lamanya tanpa ada jeda waktu sampai meninggal, seterusnya diharamkan untuk menikah. Dan yang kedua adalah muaqqatan, wanita yang diharamkan untuk sementara waktu, tidak boleh dinikahi. Yang pertama adalah mahram karena keturunan nasab. Jadi yang mu'abbadan, yang permanen dan berlaku baku sampai wafat, ini adalah larangan pernikahan yang paling dasar dan universal, didasarkan atas nasab. Dan yang menjadi umdah atau dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat ke-23. An-Nisa ayat ke-23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurimat 'alaikum ummahatukum." Diharamkan bagi kalian untuk menikah dengan wanita-wanita yang berada pada garis ibu kalian ke atas. Ummahatukum berarti ibunya ibu, ibunya bapak, terus ke atas tanpa batas, itu diharamkan selama-lamanya untuk dinikahi. Wa banatukum, dan juga anak-anak perempuan kalian, anak perempuan ke bawah terus tanpa batas, itu juga semuanya diharamkan untuk dinikahi. Wa akhawatukum, dan semua saudara perempuan kalian, baik itu sekandung, seayah dan seibu, atau hanya seayah atau hanya seibu saja. Wa ammatukum, dan juga semua saudara perempuan dari pihak ayah. Wa akhawatukum, dan juga semua saudara perempuan dari pihak ibu. Wa banatul akhi, dan juga anak perempuan dari saudara kalian yang disebut dengan keponakan. Wa banatul ukhut, baik saudara laki-laki kalian punya anak atau saudara kalian perempuan punya anak. Wa banatul ukhti wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatu nisaikum. Nah, ini adalah yang diharamkan karena sebab nasab, pertalian darah. Yang pertama ke atas tadi siapa jemaah? Ibu, nenek ke atas. Kalau ke bawah siapa tadi? Anak perempuan, cucu perempuan ke bawah. Kemudian ke samping semua saudara perempuan. Atas samping semua saudara perempuan dari bapak maupun dari ibu. Kemudian ke bawah samping itu anak perempuan dari saudara. Dari semua saudara baik laki-laki atau perempuan. Ini diharamkan selama-lamanya. Kemudian juga bisa menjadi mahram laki-lakinya, dan tidak masalah juga berjabat tangan, dan tidak masalah tinggal satu rumah secara permanen, dan tidak masalah juga jikalau terlihat apa yang biasa tampak. Itu hukum-hukum yang berkenaan dengan mahram selama-lamanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Na'am. Kemudian yang selanjutnya jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, mahram karena sebab al-musaharah. Al-musaharah itu adalah ikatan perkawinan atau pernikahan. Awalnya asing, ya, seperti orang asing, kemudian ada jalinan pernikahan, menjadi ada konsekuensi dan implikasi hukum khusus, yaitu terjadinya hubungan mahram. Ada yang tidak boleh dinikahi. Pada surah An-Nisa ayat ke-23 tadi Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa ummahatun nisaikum,
dan ibu dan ibunya dari istri yang kalian nikahi. Apa Pak bahasa kita? Mertua, ibu mertua dan seterusnya. Wa rabaikumul lati fi hujurikum, dan anak-anak istrimu dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kalian dakhaltum bihinna, kalian telah berhubungan dengan ibunya. Misalkan seseorang menikah dengan janda. Janda tadi punya anak perempuan. Anak perempuan tadi diharamkan dinikahi sampai seumur hidup tanpa batas jikalau telah menikah dengan ibunya. Si A laki-laki ketemu dengan si B janda. Kemudian si A menikah dengan si B. Kalau sudah terjadi hubungan badan, maka anak bawaan itu diharamkan untuk selama-lamanya. Selama-lamanya. Walaupun si A dengan si B kemudian terjadi perceraian. Akan tetapi jikalau si A menikah dengan si janda si B tadi, kemudian terjadi perceraian tapi belum sempat berhubungan, qadarullah terjadi perceraian, maka anak tiri tadi dihalalkan untuk menikah dengan bapak tirinya yang belum sempat berhubungan dengan ibunya, sudah terjadi perceraian. Naam. Adapun mertua mau sudah berhubungan mau tidak, sebab yang dijadikan patokan adalah akad nikah. Di sini ada perbedaan jamaah. Jadi kalau anak tiri selama-lamanya kalau sudah terjadi hubungan badan. Adapun ibu mertua yang menjadi patokan bukan hubungan badan, tetapi adalah akad. Hanya sekedar akad, maka kalaupun terjadi perceraian, ibu mertua sampai meninggal itu adalah mahram bagi sang laki-laki tersebut. Naam. Fa in lam takunu dakhaltum fala junaha 'alaikum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum. Dan demikian juga istri-istri dari anak kalian. Seseorang punya anak laki-laki, kemudian menikah, disebut dengan menantu perempuan. Maka menantu perempuan tadi hanya dengan akad yang terucapkan, kemudian terjadi perceraian walaupun belum berhubungan, maka sang bapak dari si suami yang bercerai dengan istrinya itu diharamkan selama-lamanya. Maka dengan demikian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi wanita yang disebabkan karena pernikahan ada 4 mereka yang diharamkan. Yang pertama adalah ibu mertua, kemudian ke atas maksudnya. Kemudian yang kedua adalah si anak tiri. Kemudian yang berikutnya adalah menantu, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah menantu, dan yang berikutnya adalah istri dari bapak. Apa istilah kita ya? Ibu tiri. Ya, seseorang dilahirkan dari ayah dan ibunya, kemudian ayahnya nikah lagi. Walaupun kemudian terjadi perceraian, maka anak tiri dengan ibu tiri itu diharamkan selama-lamanya. Pertanyaannya, bagaimanakah jikalau seorang duda punya anak, seorang janda punya anak? Duda dan janda tadi nikah. Apakah antara anak yang dibawa itu jadi mahram? Tidak jadi mahram. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, jadi sampai detail demikian sehingga undang-undang pernikahan di Indonesia mengambil ini sebagai patokan, dan hukum yang seperti ini tidak ada di agama manapun. Kemudian jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah karena sebab susuan, karena sebab ar-radha'ah atau karena sebab susuan. Di zaman dulu itu lazim. Contohnya misalkan apa yang terjadi pada Rasulullah SAW itu disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, seperti itu.
Dan memang di dalam Islam bahwa seorang anak atau seorang bayi itu punya hak asasi untuk diberikan ASI eksklusif selama 2 tahun. Kalau ibunya berhalangan, maka dicarikan wanita yang bisa menyusuinya. Wanita yang bisa menyusuinya. Dan merupakan kezoliman ketika yang demikian tidak diberikan. Kezoliman orang tua kepada anak. Kalau tidak bisa, dicari yang bisa menyusukan. Atau karena alasan yang lain yang mendesak. Contohnya seseorang tidak punya anak. Seseorang tidak punya anak. Sedangkan dia pengen punya anak. Sesuatu yang disebut dengan tabanni atau adopsi. Nah, kalau mengambil anak setelah balik, itu kan terjadi kekakuan dalam hubungan. Sebab bukan mahram. Contoh misalkan ngambil anak perempuan, yang serba salah nanti di rumah itu adalah siapa? Ayah angkatnya. Kan ada batasan. Berarti kalau sudah balik harus pisah. Ya, seperti itu. Di samping bahwa orang yang diadopsi itu suatu saat harus wajib menjelaskan. Kalau yang diangkat adalah anak laki-laki, nanti masalahnya timbul dengan ibu angkat, seperti itu. Bagaimana solusinya? Solusinya salah satunya adalah disusui. Ya, solusinya adalah disusui. Atau misalkan kalau yang diangkat adalah laki-laki, maka ya dilakukan berarti dari kecil. Kalau masih usianya 2 tahun, wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, susuan itu juga menimbulkan implikasi hukum, tidak boleh terjalin pernikahan. Siapa saja yang tidak boleh untuk dinikahi karena sebab susuan, itu adalah sama seperti nasab. Patokannya adalah dari anak yang disusui kepada pihak yang menyusui. Contoh misalkan, si A dan si B, 2 saudara kandung yang masih kecil, usianya di bawah 2 tahun. Jadi syarat untuk menjadikan susuan tadi mempunyai implikasi hukum diharamkan untuk menikah, menjadi saudara sesusu, itu kalau yang pertama usianya di bawah 2 tahun. Jadi kalau di atas 2 tahun, mayoritas para ulama memandang tidak ada efek hukum lagi. Jadi yang bisa mempengaruhi dan ada implikasi hukum tadi kalau bayi yang disusui pada masa susuan. Di dalam Islam masa susuan itu berapa tahun? 2 tahun. Adapun yang kedua, susuan tersebut sebanyak 5 rada'at, 5 kali kenyang. 5 kali kenyang. Walaupun di sini memang ada perbedaan pendapat, tetapi pendapat para ulama kebanyakan berdasarkan hadis riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha itu adalah sebanyak 5 kali. Nah, ketika seorang bayi disusui, usianya di bawah 2 tahun, kemudian susuannya 5 kali kenyang, maka berlakulah hukum diharamkan menikah karena sebab susuan tadi. Tetapi ini patokannya adalah dari bayi yang disusui kepada keluarga yang menyusui. Seperti itu. Contohnya ada 2 orang bayi bersaudara, A dan si B. Si A disusui oleh si C, seorang perempuan. Maka si A ini kepada keluarga si C berlakulah hubungan mahram karena sebab susuan. Ibu susu diharamkan. Kemudian ibunya ibu susu diharamkan, anak perempuan ibu susu diharamkan, saudara sesusu, kemudian saudara bapaknya, saudara ibunya, kemudian ke bawah, kemudian juga keponakannya, tapi khusus bayi yang disusui. Adapun saudaranya si B, ini nggak ada implikasi apapun. Sama seperti misalkan seseorang punya anak bayi, bayinya disusui oleh perempuan lain yang tidak ada hubungan mahram, bapaknya nggak ada implikasi apapun. Yang mempunyai implikasi hanyalah si anaknya tadi kepada keluarga yang
menyusui. Karena itulah Rasulullah SAW menyatakan yuhramu liradha'ati ma yuhrabu linnasabi, dan menjadi mahram bagi saudara sesusuan sama persis hukumnya seperti yang diharamkan nasab. Wallahu taala a'lam bishawab. Kadang-kadang detil kecil seperti ini banyak orang yang tidak mengetahuinya. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun yang diharamkan yang berikutnya adalah diharamkan karena adat. Adat itu maksudnya kalau seorang laki-laki sudah menikah 4, untuk sementara waktu dia tidak bisa menikah lagi dengan yang ke-5. Semua wanita diharamkan untuk dia nikahi, kecuali salah satunya wafat atau diceraikan. Itu namanya diharamkan karena adat, karena bilangan. Yang berikutnya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala diharamkan karena al-jam'u, mengumpulkan. Maka tidak boleh bagi seorang laki-laki mengumpulkan seorang perempuan dengan saudarinya. Kakak adik dinikahi, ipar perempuan dinikahi, nggak boleh. Atau misalkan seorang perempuan dengan bibinya, baik dari pihak bapak maupun dari pihak si ibu. Tidak boleh mengumpulkan. Ini maksudnya adalah diharamkan karena al-jam'u. Adapun yang berikutnya diharamkan sementara yang disebut dengan al-muhsanat. Al-muhsanat itu adalah istri orang lain. Diharamkan sementara waktu ketika masih ada akad pernikahan. Tapi kalau suaminya wafat atau terjadi perceraian, maka status keharaman tadi menjadi tidak berlaku. Yang berikutnya adalah al-muhsanat juga merujuk pada wanita yang masih dalam masa iddah. Ada terjadi perceraian atau suaminya wafat, itu kan ada berlaku masa iddah. Kalau masa iddah karena sebab perceraian itu 3 kali masa haid atau masa suci, atau 3 bulan bagi mereka yang tidak normal haidnya atau sudah menopause. Dan seseorang yang wafat suaminya, maka masa iddahnya berapa? Selama 4 bulan 10 hari. Ya, melakukan ihdad, berkabung, tidak boleh menerima pinangan dan keluar rumah apalagi dengan berhias dan memakai perhiasan. Yang berikutnya diharamkan sementara karena talak bain. Talak 3. Seorang laki-laki yang dia terlanjur mentalak istrinya dengan talak 3, diharamkan sementara menikahi mantan istrinya walaupun dengan akad nikah baru, kecuali istrinya menikah dengan laki-laki lain tanpa direkayasa. Kemudian dengan laki-laki lain tadi terjadi perceraian, baru kemudian kalau masih ada cinta dan kecondongan, dia kembali mengkhitbah dan melamar si wanita tersebut. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah, ini yang disebut dengan al-muharramat. Kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana di kompilasi hukum Islam? Kalau kita lihat di kompilasi hukum Islam itu sama saja kurang lebih. Ya, sama saja kurang lebih, hanya saja ada perbedaan pada 2 aspek. Yang pertama adalah menikahi wanita karena sebab zina, hamil atau enggak. Yang kedua adalah menikahi wanita yang hamil karena sebab zina. Ada satu hadis di mana Rasulullah SAW, sebagaimana diceritakan oleh Amir bin Shu'aib, bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Marthad bin Abil Marthad. Marthad bin Abil Marthad ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW mengumpulkan tawanan wanita saat ketika penaklukan kota Mekah kalau tidak salah. Kemudian yang namanya tawanan itu kan boleh dinikahi setelah dibagi kepada pasukan. Ada seorang wanita yang bernama Anak. Anak ini adalah seorang wanita nakal zaman dulu. Kalau bahasa kita wanita penzina.
Kemudian karena cantik, Marsad bin Abil Marsad tertarik untuk mengambil si anak sebagai istrinya. Kata Rasulullah SAW, jangan. Ya, tidak pantas bagi seorang laki-laki untuk menikahi wanita penzina. Maka para ulama umumnya mengharamkan wanita kalau dia berzina untuk dinikahi, kecuali setelah jelas bahwa dia bertaubat dan memperbaiki dirinya. Demikian juga laki-laki. Ya, tidak boleh dinikahkan dengan seorang wanita kalau laki-laki tadi terbukti pernah berzina, kecuali kalau dia telah bertaubat dan dia memperbaiki dirinya. Kecuali pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Syafi'i menyatakan bahwa nikahnya sah. Nikahnya sah. Ini hukum wanita yang berzina, walaupun dia tidak tidak hamil, jamaah. Zina itu mewajibkan istibra. Istibra itu adalah pengosongan rahim. Harus yakin bahwa rahimnya tidak membuahkan janin, dan itu masa iddahnya 1 bulan. Jadi kalau ada wanita dia menyatakan saya sudah tobat kok, saya nggak mengulangi zina saya lagi, ya, maka dia wajib menjalani masa iddah selama berapa? 1 kali masa haid, supaya ketahuan apakah ada janin yang dihasilkan dari pembuahan ataukah tidak, seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan wanita yang hamil karena sebab zina? Nanti kita akan bahas. Nah, dalam undang-undang jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, undang-undang pernikahan, maka disebutkan juga bahwa seperti demikian, tidak boleh seseorang menikahi dengan keluarga terdekat, baik garis keturunan ke atas atau ke bawah, atau misalkan dengan saudaranya. Dan kalau kita lihat, ini mengambil dari mana? Mengambil daripada Islam. Ya, mengambil daripada Islam. Sebab di agama lain tidak ada yang seperti demikian. Kemudian jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, demikian juga di dalam undang-undang disebutkan bahwa laki-laki hanya boleh menikahi 1 perempuan. Jadi undang-undang kita sebagaimana telah kita jelaskan, itu asasnya adalah monogami, bahwa laki-laki 1 untuk 1 orang perempuan. Seorang wanita hanya boleh seorang suami hanya boleh mempunyai seorang wanita, seperti itu. Kemudian pada pasal 3 ayat 2, pengadilan. Artinya ketika seseorang mau nikah lagi, di dalam Islam kan dimotivasi. Tetapi dalam perangkat hukum kita, Undang-Undang tahun 1974 menyerahkan bahwa kalau mau nikah lagi itu bukan urusan KUA lagi, tapi urusannya pengadilan, jemaah. Jadi urusannya bukan KUA lagi, tapi dipindah wewenang tugasnya itu ke pengadilan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, entah karena cacat, invalid, atau karena dia sakit, atau karena mandul. Biasanya 3, seperti itu. Yang kedua, istri mendapat cacat, ini disebutkan demikian, atau tidak bisa melahirkan keturunan. Kemudian yang berikutnya ada tambahan-tambahan pada pasal 5 ayat 1, adanya persetujuan istri sebelumnya yang disebut dengan izin. Maka suami menurut undang-undang tidak boleh menikah kecuali mendapatkan izin dari istri. Yang pertama dari KUA, wewenangnya sudah dipindah ke pengadilan. Kemudian yang kedua, asasnya adalah monogami. Yang ketiga, dibolehkan karena kalau istri tidak bisa menjalankan kewajiban. Itu pun ditambah 1 lagi, yaitu apa tadi? Mendapatkan izin. Kemudian pengadilan bisa mendapatkan kepastian. Namanya pasti itu kan sulit, harus validasi, verifikasi, bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya, dan bahwa istri mampu dan diyakini oleh hakim bisa berlaku adil.
Masalahnya membuat hakim yakin itu sulit juga, begitu jemaah. Maka demikian di dalam Islam, di dalam undang-undang. Maka dengan demikian ada titik persimpangan memang. Kadang-kadang sama antara undang-undang pernikahan, kadang-kadang ada titik simpang yang berbeda. Kemudian mengenai menikahi wanita karena sebab zina, kita sudah tahu tadi bagaimana hukumnya di dalam Islam, bahwa yang demikian tidak boleh kecuali di dalam mazhab Syafi'i. Apalagi kalau hamil, itu masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Ayyadna hamlahun, masa iddah wanita hamil itu adalah sampai dia melahirkan. Dan ada satu kaidah bahwa tidak boleh benih di atas benih, dan bahwa nasab itu wajib dijaga, nasab wajib dijaga. Secara ringkas, para ulama menyatakan diharamkan dan nikahnya tidak sah. Adapun dalam mazhab Syafi'i, dan ini juga pendapat Abdullah bin Abbas, maka itu sah. Tetapi dibedakan antara akad nikah dengan status anak hasil zina. Akadnya sah menurut Imam Syafi'i, tapi anaknya juga adalah hanya anak sebatas biologis, bukan anak secara syariat. Lalu bagaimana dengan KHI? KHI dalam hal ini menyatakan bahwa karena KHI ini umumnya berpegang dengan pendapat mazhab Syafi'i, maka KHI menyatakan seorang wanita seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Ini sama dengan undang-undang. Jadi KHI kadang-kadang ke undang-undang, kadang-kadang ke syariat, kadang-kadang ada bias dan paradoks dalam hal ini. Kemudian perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu dulu kelahiran anaknya. Makin cepat makin baik, sebab makin lama makin malu, begitu jemaah. Akhirnya makin cepat makin baik. Di sini klop KHI membolehkan, Undang-Undang tahun 74 juga membolehkan. Kemudian dengan dilangsungkannya perkawinan pada ayat 2 tidak mengurangi hak anak yang dikandung atau dilahirkan. Artinya pada hukum positif maka anak tadi juga adalah anak penuh laki-laki yang berzina dengan ibunya. Laki-laki yang berzina dengan ibunya. Hanya saja dalam KHI tidak dijelaskan secara pasti, detail. Tetapi harusnya merujuk pada fikih, anak tadi secara biologis anak dia, tetapi tidak secara syariat. Tidak secara syariat. Sebab Rasulullah SAW bersabda, al-waladu lil firash wal ahiru al hajar wa laysa lil ahiri illa al hajar, bahwa anak itu dinasabkan kepada pemilik tempat tidurnya, suami sahnya. Adapun laki-laki yang berzina tidak mempunyai hak nasab sama sekali terhadap anaknya. Nah, kemudian undang-undang positif di Indonesia tahun 74 menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan secara umum itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Jadi dalam undang-undang seperti itu. Anak yang dihasilkan di luar pernikahan itu disandarkan kepada siapa? Perempuan, kepada ibunya dan keluarga ibunya. Kemudian ini dianulir dan direvisi oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010 kalau nggak salah, pada tahun 2010 dan 2012 menjadi bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang berzina dengan ibunya selama bisa ada pembuktian melalui teknologi atau alat bukti canggih lainnya. Contohnya misalkan DNA atau yang semacamnya. Maka yang menjadi konsentrasi kita bagi seorang muslim tentu saja adalah ketentuan syariat. Tetapi ini penting diketahui sebab kadang-kadang menimbulkan implikasi hukum waris dan yang semacamnya ketika itu dibawa ke pengadilan. Hukum syariat biasanya dikesampingkan dan yang berlaku adalah hukum positif tadi, undang-undang pernikahan
atau jikalau ada revisi dan interpretasi, itu wajib berasal daripada Mahkamah Konstitusi. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah, sampai di sini jamaah mungkin tentang al-muharramat, wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Bagaimana kalau tahu belakangan sudah kadung nikah, maka sejak diketahuinya otomatis batal. Jadi nggak perlu talak, nggak perlu perceraian. Otomatis akadnya menjadi tidak sah detik itu juga. Nah, sampai di sini jemaah mungkin ada pertanyaan, silahkan. Tentang mahram tadi ya, atau yang lainnya. Ya, silahkan. Persusuan ya. Bayi yang disusui usianya sudah di atas 2 tahun. Iya. Iya, jadi jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala ada 2 pembahasan sebetulnya. Yang pertama adalah bayi yang sudah disapih di bawah 2 tahun. Kadang-kadang kan ada kasus khusus memang bayi disapih setelah 1 tahun. Kemudian lama berselang jeda disusui oleh seorang wanita. Ini menjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian para ulama menyatakan kalau sudah al-fatam atau sudah disapih walaupun masih 2 tahun itu sudah tidak berlaku. Sebagian para ulama menyatakan enggak, patokannya bukan sapihan, tapi patokannya adalah usia 2 tahun tadi. Artinya walaupun disapi tapi usianya masih di bawah 2 tahun, ada wanita yang menyusui, berarti timbullah implikasi hukum sesusuan tadi. Kemudian yang kedua, bagaimana jikalau sudah di atas 2 tahun. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau seseorang mengangkat anak, ya misalkan dia mengangkat anak laki-laki, berarti nanti masalahnya sama istrinya. Mengangkat anak perempuan masalahnya dengan suaminya. Salah satu solusinya adalah disusui. Ya, disusui ketika masih bayi tadi. Ketika masih bayi, misalkan mengangkat anak laki-laki disusui oleh istrinya atau ibu istrinya atau saudara si istrinya kalau nggak punya ASI. Mengangkat anak perempuan berarti disusui oleh siapa? Ibunya si suami atau saudara perempuan si suami, seperti itu ketentuannya. Lalu bagaimana kalau sudah terlanjur demikian? Ada kasus yang unik dan ini sampai para ulama menulis kitab khusus membahas hukumnya, yaitu kasus yang menimpa Salim. Salim ini adalah anak yang statusnya budak yang dimiliki oleh Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah punya budak anak kecil namanya Salim, kemudian dimerdekakan. Budak kalau dimerdekakan namanya maula. Masih berbakti, maksudnya walaupun dimerdekakan karena merasa berjasa dimerdekakan, kemudian membaktikan dirinya jadi pembantulah. Nah, si Salim ini anak angkat daripada Abu Hudzaifah. Datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Salim ini sudah mulai tumbuh remaja, mulai balik. Bagaimana solusinya? Solusinya dengan supaya nggak ada kekakuan dengan anggota keluarga yang lain di rumah dari pihak perempuan, istrinya dan yang lain. Kata Rasulullah SAW, susui. Nah, hadis ini kan menimbulkan banyak penafsiran. Dulu saya pernah membahas juga hadis ini. Sebagian para ulama menyatakan hadis itu sebagaimana adanya, artinya berubah hukum Salim tadi menjadi anak susuan dan jadi mahram bagi istri Salim dan yang lain-lainnya. Seperti itu. Kemudian yang lainnya menyatakan enggak, itu khusus kasuistis, pengecualian 1 kali untuk si
siapa namanya? Salim. Yang lain menyatakan enggak, ini adalah pengecualian. Kalau kasus dan latar belakangnya sama, berarti tetap berlaku. Jadi ada banyak perbedaan pendapat. Ada juga menyatakan enggak, itu diharamkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saya lihat sampai ada ulama yang menulis satu kitab khusus. Ada yang juga mengkritik dari sudut sanadnya, ada yang mengkritik dari sudut matannya. Ya, intinya pembahasan umumnya adalah kalau pada usia berapa tadi? 2 tahun ke bawah. Wallahu a'lam bishawab. Naam, ada pertanyaan lain? Iya. Susuan. Iya. Contohnya kayak saya teknologinya gimana ya? Ya. Dicari mertua misalnya? Enggak juga ya? Sehingga ada ASI gitu ya? Ya boleh, enggak masalah. Boleh. Yang jelas kata para ulama dengan satu catatan pada fatwa mereka, tidak ngambil random atau acak dari bank ASI. Kadang-kadang mungkin ada bank ASI misalkan di beberapa kota, ngambil ke sana, nggak tahu ini punya siapa kan begitu ya. Jadi harus jelas yang nyusuin ini. Harus jelas yang nyusuin. Ya silahkan, ada pertanyaan. Ya silahkan. Sepupu dengan sepupu. Ya. Sepupu nikah dengan sepupu. Sepupu dengan sepupu itu non mahram. Maka nikahnya sah. Tetapi memang ada beberapa kalam atau pendapat para ulama bahwa nikah itu lebih ideal tidak yang mempunyai hubungan kekerabatan, terutama dekat. Itu kan sebetulnya kerabat dekat juga ya, bukan kerabat jauh. Ada sebagian menyebut hikmahnya dari sudut gen atau potensi penyakit atau yang semacamnya. Wallahu a'lam bishawab. Intinya boleh sepupu dengan sepupu nikah. Ya. Sebagian mungkin juga ada sebagian keluarga terutama yang Allah Ta'ala berikan kekayaan atau status sosial yang tinggi, mereka ingin menjaga keturunan. Maka mereka nikahnya antar keluarga itu. Nikahnya nggak jauh-jauh, sepupu begitu Pak ya, sekali, sepupu 2 kali, sampai sepupu berapa kali. Intinya masih dalam ada hubungan kekeluargaan. Sebagian orang ada yang melakukan demikian. Misalkan keluarga para raja, bangsawan, atau yang mereka merasa darahnya tidak warna merah tetapi warna biru misalkan, ya kan? Atau dia kaya, konglomerat. Nah, itu kadang-kadang seperti itu motivasinya. Iya. Jadi sepupu dengan sepupu non mahram. Sepupu dengan sepupu. Ya. Oh iya. Oh iya, bisa jadi begitu kadang motifnya. Tujuan pernikahan itu kan meluaskan silaturahmi, ya kan? Maka sebagian ulama zaman dulu, kalau kita lihat sejarah Nusantara, itu kan lewat perdagangan, lewat akhlak yang baik, kemudian juga lewat pernikahan. Kadang-kadang ada satu suku, kalau anak kepala sukunya dinikahi, satu suku itu masuk ke dalam Islam. Maka ustadznya walaupun sudah nikah lagi dengan seperti itu. Ada sebagian kasus pada lintasan sejarah pernikahan itu digunakan untuk misi dakwah, mendekatkan seperti itu. Dan itu dibolehkan. Sebab kan tadi ada 4 gitu ya. 1, 2, 3 dan 4. Kalau seseorang berdakwah di pedalaman,
mendapatkan gangguan dan halangan dari kepala suku misalkan, apalagi kepala sukunya ya luar biasa. Kalau nikah dengan anaknya menjadi didukung dan semuanya jadi mu'allaf, ya begitu luar biasa jemaah. Itu alasan yang bagus berarti. Silakan, ada yang lain? Silakan Pak. Memang dalam hal pernikahan ini sangat kompleks ya hukum fikihnya. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya, betul. Betul, betul. Betul. Iya. Iya, iya. Masya Allah. Iya. 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 Masya Allah. Masya Allah. Iya, iya. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang demikian. Jadi alhamdulillah kita ini kan mendapatkan kelapangan, keamanan, Masya Allah. Saya pribadi memotivasi pribadi saya dan kita semua. Ini saat kita memicu amal kita, kemudian juga menuntut ilmu, kemudian banyak berkontribusi kemanfaatan bagi kemanusiaan. Apalagi mungkin kebanyakan kita usianya 40 ke atas, 50, 60, 70, maka itu adalah saat untuk memperbanyak ibadah, menuntut ilmu, aktualisasi, menjalin kedekatan dengan keluarga. Itu seperti itu, sehingga masa akhir hidup kita akan menghapus apa-apa yang terlalaikan daripada sebelum kita. Kemudian para ulama memberikan catatan kecil bahwa secara umum tetap umat Islam itu lebih baik dalam kondisi apapun yang berhubungan dengan kebaikan di dunia. Jadi saya tidak termasuk orang yang sepakat ketika mengambil contoh non-muslim seperti ini Ustaz. Secara parsial betul, tapi tetap secara global, keseluruhan, tetap umat Islam itu yang paling baik, bahkan dalam hal agama, kontribusi, impak, kepedulian, dan juga kebermanfaatan. Adapun secara person atau kasus demi kasus, kadang-kadang memang banyak juga ditemui yang non-muslim mungkin lebih terdepan dibanding muslim, dan itu harus jadi motivasi. Ya, makasih tadi Pak atas ininya. Ya jemaah, mungkin sampai di sini pertemuan kita mungkin
Tujuan saya adalah kita memahami fikih pernikahan secara lebih luas dan lebih detail. Kemudian kita mulai melihat anak-anak muda kita, terutama yang di bawah tanggung jawab kita, bagaimana kita bisa menghantarkan mereka menjadi orang yang taat kepada Allah, kemudian juga bisa berkeluarga dan juga mandiri secara mental, secara spiritual dan juga finansial. Sebab tanggung jawab seseorang dalam surah Al-Ahqaf itu ketika mencapai usia 40 tahun adalah mulai memikirkan generasi dia, generasi di belakang dia, bagaimana ke depannya. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Jazakumullah, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.